Selamat datang kembali. Langsung aja ya kita mulai. Hari ini kita mau gali satu tulisan, judulnya Pembuangan dan Pemulihan, Suara Para Nabi, Cermin Perjalanan Rohani Kita. Intinya sih, tulisan ini ngelihat kisah lama Israel pembuangan, hancur, tapi terus bangkit lagi. Nah itu kayak cermin buat perjalanan rohani kita juga. Fokusnya menarik banget. Gimana Tuhan itu pakai para nabi di zaman susah dan pas pemulihan. Ada 6 nabi kunci nih yang mau kita obrolin. Tujuannya, ya cari tahu pesan kuno mereka itu apa sih yang masih relevan gitu buat hidup Anda sekarang. Siap ya? Yuk kita bedah bareng. Jadi poin utamanya sumber ini bilang, pembuangan ke Babel, terus pulihnya Israel itu bukan cuma cerita sejarah loh, tapi lebih kayak pola dasar jatuh bangunnya spiritual manusia gitu. Nah, justru pas lagi hancur-hancurnya itu, Tuhan gak tinggal diam. Dia kirim nabi-nabi buat bicara, buat kasih harapan. Kita coba lihat satu-satu deh, ada 6 suara penting ini. Betul, pendekatan yang menarik ya. Dimulai dari Yeremia nih. Dia kan sering disebut nabi peratap, tapi juga bawa harapan loh. Bayangin aja, dia ngeliat langsung Yerusalem hancur, tapi justru di tengah tangisan itu, dia sampaikan pesan Tuhan. Ingat, Yeremia 29 ayat 11 kan? Bahwa Tuhan tuh punya rencana damai sejahtera, bukan yang jelek-jelek. Ini langsung ngena banget kan kalau Anda lagi ngerasa aduh hancur atau rencana hidup kok berantakan. Pesannya jelas, percaya aja. Ada rencana lebih besar di balik ini semua. Walaupun sekarang rasanya gelap. Bener banget. Dalam ya pesan Yeremia. Nah, dari ratapan Yeremia kita lompat ke penglihatan yang wah luar biasa dari Yeskiel. Itu loh, lembah tulang belulang yang bisa hidup lagi. Itu gambaran kuat banget soal kebangkitan dari mati rohani ya kan? Jadi, kalau Anda lagi ngerasa iman kok kering kerontang, hampa, kayaknya pesan Yeskiel ini bilang, "Hei, Roh Kudus itu bisa loh menghidupkan lagi api yang udah mau padam di dalam diri Anda. Jangan nyerah sama rasa kosong itu." Persis. Dan setelah kebangkitan rohani itu, tantangannya kan menjaga iman di lingkungan yang ya nggak selalu mendukung. Nah, disinilah peran Daniel jadi penting. Dia di Babel, di pusat kekuasaan asing, tapi imannya itu loh gak goyah sama sekali. Ingat kan cerita dia masuk gua singa gara-gara gak mau kompromi soal ibadahnya? Sumber ini ngutip Daniel 11 ayat 32, intinya orang yang kenal Tuhannya bakal kuat dan berani bertindak. Ini kayak panggilan keras buat kita di zaman sekarang nih, yang banyak banget tekanan buat ikut arus. Pesannya, berani beda karena imanmu. Nah, ini juga menarik nih. Kalau Daniel tadi teguh di negeri orang, kita lihat Hagai. Hagai ini justru negur orang-orang yang udah balik dari pembuangan. Masalahnya apa? Mereka pada semangat bangun rumah bagus buat diri sendiri, tapi rumah Tuhan malah dibiarin gitu aja. Hagai bilang, coba deh perhatikan keadaanmu di Hagai 1 ayat 5 itu. Ini kayak tamparan halus nggak sih buat kita semua? Ayo cek lagi prioritas hidup kita. Jangan sampai sibuk ngejar duniawi, terus lupa sama yang penting dan kekal. Ibadah, hubungan sama Tuhan, karakter kita. Pesannya beda lagi nih buat orang-orang yang sama. Mereka ini kan udah pada capek, mungkin agak putus asa juga lihat tugas bangun bait suci kok kayaknya berat banget. Nah, Zakaria datang ngingetin, ini tuh bukan soal kuat atau gagahmu, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Itu di Zakaria 4 ayat 6. Ini penting banget loh pesannya. Kalau Anda lagi merasa lemah, nggak sanggup jalanin panggilan atau tanggung jawab, ingat ini, kekuatan sejati itu datangnya ya dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Jadi jangan nyerah sama keterbatasan kita. Iya benar. Dan yang terakhir nih, Maleahi. Wah, ini nabi penutup perjanjian lama. Pesannya kajem. Dia kritik keras soal ibadah yang cuma formalitas, hati yang nggak sungguh-sungguh, yang suam-suam kuku gitu. Dia panggil orang buat tobat beneran, siap-siap sambut Tuhan. Ini kayak ajakan buat kita semua ya, buat jujur periksa hati kita. Iman kita ini beneran dari dalam, atau cuma sekedar tampilan luar aja nih? Jadi kalau kita coba rangkum ya ke 6 nabi ini, meskipun konteksnya ribuan tahun lalu, tapi tema-tema yang mereka suarakan tuh nggak lekang waktu ya. Ada harapan di tengah kegelapan Yeremia, ada kebangkitan dari kekeringan rohani Yehezkiel. Keteguhan iman di tengah tekanan? Betul. Terus panggilan cek prioritas Hagai, sumber kekuatan ilahi pas kita lemah Zakaria, dan seruan buat punya iman yang otentik, yang sungguh-sungguh Maleaki. Sumber ini benar-benar kayak ngasih cermin ya buat kita refleksi perjalanan rohani kita masing-masing. Banget. Jadi, apa nih kira-kira yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini?
Ternyata suara-suara kuno ini, relevan banget ya buat kondisi kita sekarang. Mereka seolah nanya langsung ke Anda. Lagi susah, masih percaya nggak sama rencana baik Tuhan? Jiwa lagi kering kerontang, butuh disegarkan lagi nggak? Lagi ada tekanan dari lingkungan, sanggup nggak tetap pegang iman? Prioritas hidup gimana? Udah benar belum urutannya? Kalau lagi capek, lagi lemah, ambil kekuatannya dari mana? Terus hati Anda gimana? Udah sungguh-sungguh belum buat Tuhan? Kira-kira pesan spesifik dari nabi mana ya yang rasanya paling klik, paling kena, atau paling Anda butuhkan saat ini? Dan kenapa ya kira-kira? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan lebih dalam. Oke deh, sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya ya.